Baik, di sini saya akan membuat tugas video presentasi mata kuliah manajemen organisasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuliardis Tinky Makaudis, NIM 2405003, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mahasiswa semester 1. Jadi tujuan presentasinya yaitu yang pertama, menyampaikan informasi, memberikan data atau ide penting kepada audiens. Yang kedua, mengajak untuk tindakan, mempengaruhi audiens agar mengambil tindakan tertentu. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman, menjelaskan topik atau isu secara jelas agar audiens memahami dengan baik. Dan yang keempat, memperoleh dukungan, memperoleh persetujuan atau dukungan untuk rencana atau ide yang dipresentasikan. Pentingnya pengambilan keputusan. Menentukan arah organisasi, keputusan yang diambil akan mempengaruhi strategi dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Pengambilan keputusan yang baik meningkatkan kinerja dan hasil yang optimal. Yang ketiga, mengurangi risiko. Keputusan yang tepat membantu meminimalkan potensi kerugian dan mengidentifikasi peluang. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan. Pengambilan keputusan yang partisipatif meningkatkan motivasi dan keputusan karyawan. Dan yang terakhir, menghadapi perubahan. Keputusan yang baik memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Jadi poin pertama yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan. Jelaskan berbagai pendekatan pengambilan keputusan, intuitif, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Berikan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Yang pertama, pendekatan intuitif. Pendekatan ini mengandalkan perasaan atau insting dalam membuat keputusan. Keputusan dibuat tanpa banyak analisis data atau informasi yang mendalam, melainkan berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi. Kapan digunakan ketika waktu terbatas atau ketika situasi tidak memiliki cukup informasi untuk analisis rasional. Keunggulannya yaitu cepat dan dapat diterapkan dalam situasi yang tidak terduga. Sedangkan kelemahannya yaitu bisa bias dan kurang objektif. Yang kedua, pendekatan berdasarkan pengalaman. Pendekatan ini mengandalkan pengalaman masa lalu atau pengalaman yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi situasi serupa. Keputusan diambil berdasarkan apa yang telah terbukti berhasil sebelumnya. Keunggulannya yaitu memanfaatkan pengetahuan praktis yang sudah terbukti berhasil, sedangkan kelemahannya bisa terbatas pada pengalaman individu atau kelompok sehingga tidak selalu dapat diterapkan pada situasi baru. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan fakta. Pendekatan ini mengandalkan data objektif dan fakta untuk membuat keputusan. Keputusan dibuat setelah menganalisis informasi yang tersedia, seperti statistik, laporan, dan data lain yang relevan. Keunggulannya yaitu mengurangi bias dan memperkuat validitas. Yang kelemahannya memerlukan waktu untuk mengumpulkan data dan bisa memakan biaya. Yang keempat, pendekatan berdasarkan wewenang. Keputusan ini diambil berdasarkan otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi. Pendekatan ini sering melibatkan pihak yang memiliki posisi lebih tinggi atau yang berwenang dalam membuat keputusan. Keunggulannya yaitu memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan jelas dalam situasi yang membutuhkan tindakan tegas. Sedangkan kelemahannya yaitu dapat mengabaikan pandangan dari anggota tim atau staf yang lebih rendah. Yang kelima, pendekatan rasional. Pendekatan ini melibatkan analisis logis dan sistematis terhadap berbagai pilihan untuk memilih alternatif yang paling optimal. Keputusan dibuat setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan memilih yang terbaik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Keunggulannya yaitu menghasilkan keputusan yang terstruktur dan objektif, sedangkan kelemahannya yaitu memakan waktu dan sumber daya. Poin kedua yaitu proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah, analisis alternatif solusi, pemilihan keputusan terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah atau situasi yang membutuhkan keputusan. Tanpa pemahaman yang jelas
tentang masalah atau tujuan, proses pengambilan keputusan tidak akan efektif. Contohnya, perusahaan menghadapi penurunan penjualan dan perlu mencari solusi untuk meningkatkan kinerja penjualan. Yang kedua, analisis alternatif. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Setiap alternatif harus dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang relevan seperti biaya, waktu, sumber daya, dan dampak potensial. Contohnya, alternatif yang mungkin bisa berupa meningkatkan pemasaran, menambah produk baru, atau menawarkan diskon besar-besaran. Yang ketiga, pemilihan keputusan terbaik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan kondisi yang ada. Keputusan ini haruslah yang paling efektif, efisien, dan memberikan manfaat jangka panjang. Contohnya, setelah mengevaluasi alternatif, perusahaan memutuskan untuk meningkatkan pemasaran dan memperkenalkan produk baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, implementasi keputusan. Setelah keputusan diambil, tahap berikutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Ini termasuk menyusun rencana aksi, mengalokasikan sumber daya, dan melakukan komunikasi yang jelas dengan pihak yang terlibat dalam implementasi. Contohnya, pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan pemasaran, melibatkan pembuatan kampanye iklan baru, pelatihan tim penjualan, dan mengalokasikan anggaran untuk promosi. Yang kelima, evaluasi hasil. Setelah keputusan diterapkan, penting untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil. Apakah keputusan tersebut membawa perubahan yang diinginkan? Jika tidak, langkah koreksi atau perubahan harus dilakukan. Contohnya, mengukur efektivitas kampanye pemasaran dan penjualan produk baru setelah beberapa bulan untuk melihat apakah target penjualan tercapai. Poin ketiga yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terprogram vs tidak terprogram. Keputusan strategis, taktis, dan operasional. Keputusan dalam kondisi pasti, risiko, tidak pasti, dan konflik. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Keputusan yang diambil berdasarkan prosedur standar, aturan, atau kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Keputusan ini bersifat rutin dan seringkali diulang dalam situasi yang serupa. Kelebihannya yaitu efisien, menghemat waktu karena keputusan sudah terstruktur dan dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Dengan adanya prosedur standar, keputusan yang diambil lebih konsisten dan dapat diprediksi. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan. Karena mengikuti aturan yang jelas, keputusan lebih sedikit berisiko. Sedangkan kelemahannya yaitu kurang fleksibel, tidak bisa disesuaikan dengan situasi yang tidak terduga atau tidak biasa. Yang kedua, tidak mengarah pada inovasi. Keputusan yang terprogram seringkali hanya menyelesaikan masalah rutin dan tidak memberi ruang atau ide-ide kreatif. Ciri-cirinya yaitu tersedia prosedur atau kebijakan, ada aturan atau panduan yang jelas untuk mengambil keputusan. Yang kedua, situasi yang terulang. Keputusan diambil dalam situasi yang terulang dan dapat diprediksi. Yang ketiga, rutin dan sederhana. Keputusan ini biasanya tidak memerlukan pertimbangan yang mendalam atau kreatif. Contohnya, keputusan untuk memberikan diskon pada pelanggan tetap, atau prosedur untuk mengisi formulir pengeluaran di perusahaan. Kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan yang diambil dalam situasi yang unik, kompleks, atau tidak terduga. Keputusan ini memerlukan pemikiran yang lebih mendalam, pertimbangan kreatif, dan analisis berbagai alternatif. Kelebihannya yaitu fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah atau tidak terduga. Yang kedua, mendorong inovasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih kreatif dan berbasis pada analisis yang mendalam. Yang ketiga, mengatasi masalah kompleks, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit atau unik yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur standar. Sedangkan kelemahannya yaitu memakan waktu. Proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan analisis dan evaluasi alternatif yang lebih mendalam. Yang kedua, risiko kesalahan. Karena tidak ada panduan atau prosedur yang jelas, keputusan yang diambil dapat lebih rentan terhadap kesalahan atau kegagalan. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang tinggi. Keputusan ini seringkali dihadapkan pada ketidakpastian
yang lebih besar karena kurangnya data atau informasi yang tersedia. Ciri-cirinya yaitu situasi baru atau tidak terduga. Keputusan diambil untuk masalah yang jarang atau baru, di mana prosedur standar tidak ada. Yang kedua, memerlukan analisis mendalam, membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih buruk untuk menilai berbagai alternatif dan konsekuensinya. Yang ketiga, melibatkan ketidakpastian dan risiko. Keputusan ini sering dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian tinggi karena tidak aturan yang jelas untuk menghadapinya. Contohnya, keputusan untuk mengembangkan produk baru, ekspansi ke pasar internasional, atau menangani krisis dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan terprogram cocok untuk masalah yang bersifat rutin dan dapat diulang, di mana solusi sudah diketahui dan prosedur telah ditetapkan. Sedangkan pengambilan keputusan tidak terprogram lebih cocok untuk situasi yang kompleks, baru, dan membutuhkan analisis serta pertimbangan yang mendalam, meskipun lebih lama memakan waktu dan penuh risiko. Yang berikutnya adalah keputusan strategis, taktis, dan operasional. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan yang bersifat jangka panjang dan memengaruhi arah dan tujuan utama organisasi. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajemen puncak atau tingkat atas. Contohnya, keputusan untuk ekspansi ke pasar internasional, akuisisi perusahaan lain, atau pengembangan produk baru. Karakteristiknya yaitu yang pertama, mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kedua, membutuhkan analisis mendalam dan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, menghadapi tingkat ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Kedua, keputusan taktis. Keputusan yang lebih bersifat menengah dan berfokus pada implementasi kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajer tingkat menengah. Contohnya, menentukan strategi pemasaran untuk produk baru, pengaturan jadwal produksi, atau pengalokasikan anggaran departemen. Karakteristiknya yaitu pertama, menghubungkan kebijakan strategi dengan kegiatan operasional. Kedua, membutuhkan analisis untuk memilih solusi yang paling efektif untuk tujuan jangka menengah. Yang ketiga, memiliki dampak pada bagian-bagian tertentu dalam organisasi. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan yang bersifat sehari-hari ini fokus pada kegiatan operasional organisasi. Keputusan ini diambil oleh manajer lini atau staf operasional. Contohnya, pengaturan jadwal kerja karyawan, pembelian bahan baku, penentuan harga jual produk. Karakteristiknya yaitu yang pertama, berdampak langsung pada operasi harian organisasi. Yang kedua, dapat terprogram atau rutin, seperti keputusan untuk mengikuti prosedur standar. Yang ketiga, lebih sering dihadapi dalam kondisi yang sudah terstruktur dan diketahui. Keputusan dalam kondisi pasti, risiko tidak pasti, dan konflik. Kondisi keputusan pasti. Ciri-cirinya, hasil dapat diprediksi dengan pasti. Contohnya, penentukan harga jual produk dengan biaya pasti. Kondisi keputusan risiko. Ciri-cirinya, ada ketidakpastian tetapi probabilitas dapat dihitung. Contohnya, keputusan investasi berdasarkan tren pasar. Kondisi keputusan tidak pasti. Ciri-cirinya, tidak ada informasi yang cukup untuk memprediksi hasil. Contohnya, keputusan dalam krisis global atau fluktuasi pasar. Kondisi keputusan konflik. Ciri-cirinya, ada perbedaan kepentingan yang harus diselesaikan. Contohnya, menyelesaikan konflik antar tim atau manajer dan karyawan. Poin berikutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Jelaskan faktor internal, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik. Sertakan contoh bagaimana faktor ini memengaruhi keputusan di organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada cara organisasi mengatur hierarki, hubungan, dan pembagian tugas di antara anggota atau departemen. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Menentukan siapa yang membuat keputusan dan bagaimana informasi disalurkan. Struktur yang jelas mempercepat pengambilan keputusan.
Contohnya, di organisasi dengan struktur terpusat, keputusan penting dibuat oleh manajer puncak. Misalnya, jika perusahaan ingin memperkenalkan produk baru, keputusan mengenai harga dan peluncuran produk akan diambil oleh CEO atau direktur utama. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia mengacu pada kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam organisasi, termasuk keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi yang dimiliki oleh karyawan. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Keputusan yang lebih baik dapat diambil jika karyawan memiliki keterampilan yang relevan dan motivasi yang tinggi. Kepemimpinan yang efektif juga berperan dalam kualitas keputusan. Contohnya, jika organisasi memiliki karyawan dengan keterampilan teknik yang tinggi, mereka mungkin akan memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi baru atau memperkenalkan proses inovatif. Sebaliknya, jika tenaga kerja kurang terampil, perusahaan mungkin akan fokus pada pelatihan atau mempekerjakan tenaga ahli untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi mencangkup situasi yang lebih besar seperti tingkat inflasi, suku bunga, fluktuasi nilai tukar, daya beli konsumen, dan kondisi pasar secara keseluruhan yang dapat memengaruhi keputusan dalam organisasi. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan mengarahkan keputusan terkait investasi, harga, dan produksi. Ekonomi yang tidak stabil membuat keputusan lebih berhati-hati. Contohnya, jika ekonomi sedang dalam proses resesi dan daya beli konsumen menurun, perusahaan mungkin akan membuat keputusan untuk menurunkan harga produk atau menunda rencana ekspansi untuk mengurangi risiko. Yang keempat, faktor sosial. Faktor sosial berkaitan dengan nilai-nilai, norma, budaya, dan tren sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini juga mencangkup perubahan preferensi konsumen, kesadaran sosial, dan demografi. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Perubahan tren sosial atau gaya hidup konsumen memengaruhi keputusan produk dan pemasaran. Contohnya, perusahaan seperti Nike membuat keputusan untuk berinvestasi dalam produk ramah lingkungan karena semakin banyak konsumen yang peduli terhadap isu keberlanjutan. Dalam hal ini, tren sosial yang berkembang mendorong perusahaan untuk berinovasi dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima, faktor politik. Faktor politik mencangkup peraturan pemerintah, kebijakan politik, serta stabilitas politik di suatu negara yang dapat memengaruhi organisasi. Pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Menentukan keputusan terkait kepatuhan, investasi, dan ekspansi pasar, serta mempengaruhi risiko yang dihadapi organisasi. Contohnya, peraturan pemerintah yang baru mengenai pengurangan emisi karbon dapat memengaruhi perusahaan untuk mengubah proses produksi atau berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan agar tetap mematuhi hukum dan menghindari denda. Jadi kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia yang memengaruhi cara keputusan dibuat. Faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan politik memberi konteks dan batasan pada pilihan keputusan yang dapat diambil. Teori berikutnya yaitu contoh kasus nyata atau simulasi. Pilih atau buat contoh kasus tentang pengambilan keputusan di organisasi. Tunjukkan bagaimana proses dan jenis keputusan diterapkan dalam kasus tersebut. Contoh kasus pengambilan keputusan di organisasi. Ekspansi pasar retail. Perusahaan yang bergerak di sektor retail berencana untuk ekspansi ke kota-kota kecil. Mereka perlu memutuskan apakah biaya ekspansi dan potensi pasar di kota kecil sebanding. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal. Struktur organisasi. Keputusan ekspansi harus disetujui oleh manajemen puncak, meski manajer daerah memiliki wawasan lokal. Sumber daya manusia. Perusahaan kurang memiliki staf yang ahli dalam analisis pasar kecil, sehingga perlu pelatihan atau rekrutmen baru. Faktor eksternal. Ekonomi. Pendapatan di kota kecil lebih rendah dibanding kota besar, mempengaruhi daya beli.
Sosial, konsumen di kota kecil lebih sensitif terhadap harga dan setia pada merek lokal. Yang ketiga, politik. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi di kota kecil. Jadi, kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan oleh perusahaan Y dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur, organisasi yang terpusat, dan kebutuhan untuk melatih tim, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, preferensi sosial di kota kecil, dan insentif pemerintah. Keputusan untuk melakukan kemitraan dengan toko lokal membantu perusahaan mengurangi risiko dan biaya sambil tetap mengembangkan pangsa pasar di kota kecil. Kesimpulan poin-poin penting mengenai materi pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Proses memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Terprogram, keputusan rutin dan dapat diprediksi, misalnya pengisian stok barang. Tidak terprogram, keputusan yang lebih kompleks dan tidak rutin, misalnya ekspansi pasar. Pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama, intuitif, berdasarkan perasaan atau insting. Yang kedua, pengalaman, berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga, fakta, berdasarkan data dan informasi yang akurat. Keempat, wewenang, berdasarkan kekuasaan atau keputusan atasan. Yang kelima, rasional, berdasarkan analisis logis dan pertimbangan objektif. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, analisis alternatif, mengidentifikasi berbagai solusi yang mungkin. Yang ketiga, pemilihan keputusan terbaik, memilih solusi yang paling sesuai. Yang keempat, implementasi keputusan, melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Dan yang terakhir, evaluasi hasil, mengevaluasi dampak keputusan dan hasil yang tercapai. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, faktor eksternal, faktor ekonomi, sosial politik, dan teknologi. Keputusan dalam kondisi pasti, semua informasi lengkap dan jelas. Keputusan risiko, terdapat ketidakpastian tetapi dengan probabilitas. Keputusan tidak pasti, minimnya informasi, banyak ketidakpastian. Keputusan konflik terjadi ketika ada berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, gunakan data yang akurat. Ambil keputusan berdasarkan analisis data yang valid dan objektif. Yang kedua, bangun tim terdiverifikasi. Libatkan berbagai perspektif untuk menghasilkan keputusan yang lebih kreatif. Yang ketiga, tingkatkan komunikasi internal. Pastikan informasi mengalir dengan jelas antar departemen dan tim. Yang keempat, manfaatkan teknologi. Gunakan software atau alat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, libatkan stakeholder. Sertakan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang keenam, latih pemimpin. Berikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan yang baik. Yang ketujuh, pertimbangkan dampak jangka panjang. Fokus pada keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Dan kedelapan, terapkan proses yang jelas. Gunakan prosedur yang terstruktur untuk meningkatkan konsistensi keputusan. 9. Evaluasi keputusan sebelumnya. Pelajari hasil keputusan sebelumnya untuk meningkatkan proses ke depan. Dan ke-10, kelola risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap keputusan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih.